Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali materi tentang kewirausahaan yang bertema tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang digunakan dalam sebuah perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dalam bisnis. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam sebuah perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan memiliki value yang tinggi. Etika bisnis adalah sebagai panduan atau tuntunan sebuah perusahaan dalam menjalankan roda usahanya. Etika bisnis ini sifatnya sangat penting untuk diimplementasikan sebuah perusahaan agar berjalan dengan fondasi yang kuat dan tetap berada pada nilai yang tinggi. Setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambilnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar di mana usaha tersebut berada. Tanggung jawab sosial itu meliputi antara lain, yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen, kedua, tanggung jawab sosial terhadap karyawan, ketiga, tanggung jawab sosial terhadap kreditor, keempat, tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham, kelima, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, dan yang keenam, tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas pada penyediaan barang dan jasa saja, melainkan pada produksi dan penjualan terhadap pelanggan, di mana barang yang disediakan harus memiliki manfaat. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap karyawannya, tidak membeda-bedakan karyawannya, serta memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan diri dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial terhadap kreditor. Apabila sebuah perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikannya, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham. Perusahaan wajib memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Dan perusahaan juga harus bisa meyakinkan pada pemegang saham bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil adalah tujuannya untuk kepentingan pemegang saham. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan. Contohnya adalah menjaga lingkungan sekitar dari polusi-polusi serta mendaur ulang kembali plastik atau sampah yang tidak terpakai. Yang keenam yaitu tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan bantuan berupa sarana pendidikan, kesehatan, perbaikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang materi kuliah kewirausahaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.